Sahabat, Abad. sahabat. Sorry iklan. Oke, tajuk kita punya sharing malam ini, ada yang ngumpul cakap tadi, berkat dari penantian. Oke, em, saya baca sejak ya. Oke, untuk ayat pembuka dia ada dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 16 yang berbunyi macam ini. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, macam yang kita tahu dari tajuk dia pun berkat dari penantian. Kalau zaman sekarang nih kan, kita dengar ayat perlahan bilang macam itu ayat perlahan dalam kehidupan kita kan macam tidak relevan sudah kalau zaman sekarang. Sebab kita semua serba mau cepat. Macam makanan pun kita mau cepat. Semua benda mau cepat kan. Tidak mau yang slow aja. Oke. Di zaman yang penuh dengan pergerakan dan polusi suara, tidak yang lebih penting daripada keheningan dan ketenangan. Dalam kehidupan kita yang serba modern nih, semua sibuk dengan kesibukan kita sehari-harian yang tentunya dia memerlukan perhatian kita yang sepenuhnya. Dan kita juga terbiasa dengan mentalitas makanan cepat saji, di mana kita mengharapkan segala sesuatu dengan cara yang paling cepat. Macam juga kita duduk makan di kedai kan, kita selalu yang ais lambat juga nih, bilang tidak lah rasa yang kenapa nih, aja no I mean tidak yang oke, tidak pas, sabar begitu. Tidak yang take time, semua mau rush. Semua benda mau rushing. Dan kita juga telah lupa bagaimana cara untuk menunggu dengan sabar. Dan ketidaksabaran ini dia telah merembes ke dalam perjalanan spiritual kita, kerohanian kita. Dengan efek yang sangat menghancurkan. Dan dorongan visual dan gangguan akustik di zaman yang sangat terhubung ini membuatkan kita semakin sulit untuk melambat dan menjadi hening. Sebab kita selalu mau rushing, kita tidak rasa yang tenang, peace, paham kan? Peace dalam hati kita. Dan di masa kita menanti, kita dapat belajar untuk menunggu dalam keheningan dan memfokuskan pikiran kita pada hal-hal ilahi saat kita berbicara dengan Tuhan. Mungkin nampak seperti praktikal yang aneh bagi banyak orang pada zaman ini. Tetapi ini adalah kebajikan Alkitabiah yang perlu dihidupkan kembali. Dengan kita menunggukan ruang yang tenang, yang tidak dipenuhi dengan hal-hal yang mendesak. Dan menjaga waktu yang tidak diklaim, sangat penting untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi, mari kita belajar, melambat, duduk diam, tarik nafas, dan mengingatkan diri kita sendiri akan kasih sayang Tuhan. Dengan menunggu dengan sabar dan tidak gelisah, jika Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita, adalah seni yang perlu kita pelajari kembali. Macam juga dalam halnya doakan, kita selalu mau apa yang kita doakan tuh mau cepat-cepat Tuhan jawab. Tapi tanpa kita sadar, mungkin kenapa Tuhan lambat jawab, mungkin itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebab dia lagi tahu apa yang terbaik untuk kita. Oke. Dan daripada manfaat menunggu, apa yang kita boleh belajar? Ada banyak. Dan antaranya, di sepanjang kitab suci, kita menjumpai umat Allah dalam sikap menanti yang penuh perhatian, seperti dalam Habakuk 1 ayat 2 dan juga Daniel 8 ayat 13. Di sana, para penulis Alkitab seringkali mengungkapkan penantian mereka dengan sebuah pertanyaan. Berapa lama lagi ya Tuhan?
Dan dalam Titus 2 ayat 1, sorry, 2 ayat 13, tidak ada pengharapan tanpa penantian. Dan dalam Roma 5 ayat 3 dan 4, tidak ada ketekunan dalam tampaknya penantian dalam kehidupan kita. Dan juga dalam penantian, tanpa adanya penantian, kita tidak akan ada kesabaran dalam kehidupan kita. Dan itu kita boleh ambil dalam konteks ayat Alkitab dalam Wahyu 14 ayat 12. Dan juga dalam penantian, kita tidak akan belajar adanya kerinduan. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, Yesus sekarang tiada di kerajaan surga dan sedang menunggu kita, dan kita boleh mengklaim ayat itu dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Umpok boleh tolong baca. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Jap, saya punya Bible bahasa Inggris. Jadi, Jap, ganti dulu. Okay. Apa tadi? Yohanes 14 ayat 3. 1 ayat hingga 3. 14 ayat 1 hingga 3. Oke. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3 berbunyi begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Dan dari ayat itu tadi pun kita sudah dengar Yesus sekarang tiada di kerajaan surga, dan janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3 tuh kita boleh pelajari, situ kita sudah belajar dalam arti menunggu janji Tuhan. Di sana Tuhan sudah menyediakan tempat yang baru untuk kita dan Dia tunggu kita di sana, oke? Di dalam penantian tidak ada kerinduan tanpa penantian, dan tidak ada sejarah manusia tanpa penantian. Menunggu itu adalah satu bahagian dari sifat kita sebagai seorang manusia. Dan saat menunggu, kita seringkali berfokus pada masalah-masalah yang tidak menyenangkan dan berharap masalah itu akan berlalu. Siapa sini yang waktu ada masalah, kamu mau masalah kamu itu cepat-cepat selesai? Tanpa kamu pikir, tanpa kamu ambil masa yang berdiam diri dulu, take time, relax, serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang buka jalan itu. Kita semua mau cepat-cepat, ya teruskan. Kita lupa menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Betul, tidak kerinduan kalau tidak penantian. Dan dalam masa kita menunggu tuh bukan berarti kita duduk pasif, duduk diam, tidak buat apa-apa. Dan kita berharap situasi yang tidak menyenangkan itu cepat-cepat hilang, cepat-cepatlah dia berlalu begitu. Tapi dari perspektif Alkitab, tujuan utama dari penantian adalah untuk menyingkapkan siapa kita dan menjadi seperti apa kita sementara kita menunggu Tuhan. Dan pengalaman kita menunggu menghadapkan kita pada sebuah keputusan spiritual yang signifikan. Dalam ketidaksabaran dan keraguan, apakah kita dapat mempertanyakan kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan? Dan atau apakah saya menyadari bahwa dalam penantian, saya dihadapkan pada sebuah kesempatan unik yang akan menolong saya untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan.
menanti sambil mengerjakan, betul. Dan melalui pengalaman kita menunggu, kita dapat menjadi pribadi yang tidak akan pernah kita miliki jika kita tidak menunggu. Dan jika kita melihatnya dengan cara ini, yaitu kita menanti berkat daripada Tuhan, penantian ini menjadi satu sarana transformasi Tuhan kepada hidup kita. Dengan cara kita menunggu, kita sabar, itu adalah cara Tuhan untuk mengekspresi dari kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan penantian juga dia dapat menolong kita untuk menjadi lebih seperti Allah yang menanti dengan penuh kesabaran, tidak ingin ada orang yang terhilang yang masih bisa diselamatkan. Macam juga dari kecil lagi, dari dulu lagi, saya rasa kita semua pernah dengar yang Tuhan akan datang tidak lama lagi. Tapi sampailah kita sudah besar sekarang, belum lagi Tuhan datang. Kenapa? Sebab dia mau kita semua kembali kepada dia, melakukan kehidupan kita sesuai dengan rencana dia. Dia mau semua kita selamat, dia sabar menunggu kita di atas, dia sudah menyediakan tempat untuk kita di sana. Dan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, ini sebagai ayat penutup sudah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan, dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Seperti yang saya sudah cakap tadi, tidak lama lagi Tuhan datang bilang. Tapi tidak juga datang-datang sampai sekarang. Dari zaman mama kita lagi, nenek kita lagi kita dengar itu ayat. Tapi tidak pandai. Kenapa lah datang-datang begitu kan? Tapi persoalannya, kita sudah ready kak? Kamu sudah ready kak semua? Sumpah kok ready sudah? Ready sudah kedatangan Tuhan? Sejujurnya excited, tapi saya rasa macam belum ready. Udah tahu lah. Sebab mungkin belum cukup baik untuk Tuhan. Oke. Masing-masing kita jawab dalam diri kita lah kan. Oke. Dan juga dalam Mazmur 46 ayat 10. 6 ayat 10. Dalam masa kita bertenang tuh, seperti tajuk besar, berkat dari penantian. Kita mesti ingat, seperti dalam ayat Alkitab Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam masa kita menanti akan sesuatu, mari kita belajar untuk bertenang, berdiam, dan kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Seperti dalam ayat konteks kita tadi, yang Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama macam mana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu sejak perkongsian kita. Saya harap kamu paham. Sorry kalau saya laju betul bercakap, saya nervous. Oke, thank you. God bless. Oke, amin. Amin guys, amin dulu. Amin, 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 amin. Nong, terima kasih lah. Thank you, criminal. God bless you. Semoga berlipat kali ganda apa yang kau dapat. Amin.
Amin. Terima kasih ya berkat-berkat. Terima kasih buat kamu yang bagi-bagi berkat. Kamu ada catat guys. Ah, cuma mau posting nih. Cuma mau posting. Oh, kamu tengok ba? Catatan saya yang last kan? Kamu dengar catatan saya yang last. Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Jangan hidup macam bodoh, bilang. Kamu tidak percaya? Saya tulis begitu guys. Jangan hidup macam bodoh, saya bilang. Bodoh mah. Jangan hidup macam bodoh. Betul gak kan? Perhatikanlah, jangan hidup seperti orang bebal, dia bilang gitu kan.